Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 Ibnu Rus dan kelas 6 Al-Fatih. Salam sehat buat kita semua. Masih bersama dengan Pak Timur Satria di sini. Hari ini kita akan belajar IPA. Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, tentunya banyak sekali yang akan kita pelajari hari ini. Namun, sebelum kita masuk ke materi, anak-anakku menyiapkan dulu alat tulis dan buku tulis IPA-nya. Nah, untuk mencatat materi yang penting yang akan disampaikan oleh Pak Timur. Nah, dan juga anak-anakku jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar YouTube kita, SD Muhammadiyah Bogor. Jangan lupa ya, untuk sebagai presensi kalian. Baik. Hari ini kita akan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu rantai makanan? Nah, tentunya kalian penasaran ya di sini ya. Yuk kita belajar banyak di sini. Nah, simak videonya Pak Timur terus, jangan sampai kelewatan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk bertahan hidup dan berkembang biak tentunya. Jadi suatu rangkaian, suatu peristiwa antara makan dan dimakan. Tentunya apa saja komponen yang terdapat pada rantai makanan? Komponen yang terdapat pada rantai makanan ada 3. Yang pertama ada produsen, kedua ada konsumen, dan ketiga ada dekomposer atau bakteri pengurai. Nah, kita akan bedah satu persatu komponen-komponen rantai makanan ini. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dari zat hara dengan cara fotosintesis. Nah, tentunya makhluk hidup apa yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis? Ada yang tahu tidak? Iya, betul sekali, yaitu makhluk hidup tumbuhan. Tumbuhan itu membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Jadi tidak bergantung kepada makhluk hidup lainnya. Hanya membutuhkan sinar matahari, air, udara. Tidak bergantung pada makhluk hidup yang lain. Kemudian konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang berperan sebagai konsumen adalah hewan. Hewan perannya sebagai konsumen yang memakan tumbuhan. Karena hewan itu tidak bisa membuat makanannya sendiri sehingga bergantung kepada makhluk hidup lainnya. Kemudian dekomposer atau disebut dengan pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat pada tumbuhan atau hewan yang telah mati. Nah, ini diuraikan menjadi zat hara dan kemudian nanti dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, ini adalah komponen-komponen pada rantai makanan. Nah, tentunya ini materi kelas 5. Pak Timur hanya mengulang saja. Harus kalian ingat dan jangan lupa untuk dicatat setiap materi yang penting. Ya, jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian tadi kita sudah belajar mengenai pengertian komponen-komponen pada rantai makanan. Nah, Pak Timur akan menyebutkan contoh-contoh rantai makanan pada suatu ekosistem saja ya. Kita lihat, kita simak videonya Pak Timur di sini. Nah, yang pertama Pak Timur mencontohkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Jadi, di setiap ekosistem atau di setiap tempat, baik ekosistem di laut, di padang rumput, di hutan, itu memiliki ekosistem dan rantai makanan. Nah, yang pertama Pak Timur mencontohkan pada tumbuhan padi. Padi ini berperan sebagai produsen yang membuat makanannya sendiri.
Kemudian padi dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Tikus dimakan oleh ular. Nah, ular ini sebagai konsumen tingkat kedua. Dan ular akan dimakan lagi oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Konsumen ini populasinya tidak akan bertahan lama. Nah, nanti pasti akan mengalami kematian dan akan dimakan oleh bakteri dan jamur. Ini yang membusukkan bangkai. Nah, ini adalah bakteri atau jamur ini yang disebut dengan pengurai. Nah, ini untuk hewan-hewan atau tumbuhan yang telah mati. Makanya hewan atau tumbuhan yang telah mati akan membusuk. Nah, ini dimakan oleh bakteri dan jamur. Nah, kemudian bakteri dan jamur ini menguraikan sehingga menjadi zat hara. Hewan dan tumbuhan ini menjadi pupuk, dimanfaatkan oleh padi lagi. Nah, jadi seperti itu, rantai makanan itu tidak terputus, jadi muter terus seperti itu. Yang namanya rantai itu tidak terputus. Makanya antara makan dan dimakan, nah, saling makan. Tuh. Kemudian apabila di sini ular mengalami kepunahan, nah, Pak Timur kasih tanda silang, itu artinya mengalami kematian, populasinya semakin sedikit atau bahkan bisa punah, maka akan berdampak pada rantai makanan, pada ekosistem yang Pak Timur contohkan di video ini. Ya, apa saja dampaknya? Nah, ada 3 dampak akibat yang terjadi jika ular itu punah. Yang pertama, tikus mengalami peningkatan. Pak, kok bisa tikus mengalami peningkatan? Iya, karena predatornya sudah punah, ularnya sudah punah atau banyak yang mati, sehingga tikus berkembang biak menjadi banyak, tidak ada yang memakan, sehingga tikus mengalami peningkatan. Nah, kalau tikus meningkat, maka akan terjadi penurunan pada padi. Nah, padi banyak yang memakan, tikusnya semakin meningkat, padi mengalami penurunan. Kemudian juga akan berdampak pada elang. Elang juga mengalami penurunan karena makanannya sudah punah, sudah hilang. Nah, ini akibat-akibat atau dampak yang terjadi jika salah satu pada ekosistem ini mengalami kepunahan. Nah, ini Pak Timur contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Kemudian Pak Timur akan memberikan contoh lagi. Nah, sekarang rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton itu adalah tumbuhan laut yang berperan sebagai produsen yang memproduksi makanannya sendiri. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton ini berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Ini sudah hewannya. Nah, kalau fito itu tumbuhan, kalau zoo itu hewan yang memakan fitoplankton. Nah, kalau kalian pernah lihat film SpongeBob, di situ ada plankton, ukurannya sangat kecil sekali. Kemudian zooplankton ini akan dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan kecil ini berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Ikan kecil akan dimakan oleh singa laut yang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Singa laut akan dimakan lagi oleh ikan hiu. Nah, ikan hiu berperan sebagai konsumen tingkat keempat. Nah, ikan hiu nanti lama-kelamaan akan mati, dimakan oleh yang namanya bakteri dan jamur atau kita sebut dengan pengurai. Betul sekali anak-anakku ya, tetap fokus ya. Walaupun belajar dari rumah melalui video kita tidak bisa bertatap muka, tapi anak-anakku harus tetap fokus. Ingat bahwa kalian sudah kelas 6, harus fokus dalam belajar. Lanjut. Kemudian bakteri pengurai ini akan diuraikan menjadi zat hara, dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan fitoplankton. Nah, jadi muter seperti itu. Nah,
yang disebut dengan rantai makanan. Apabila di sini singa laut mengalami kepunahan, maka apa yang terjadi? Yuk coba membantu Pak Timur untuk menjawab. Kita sama-sama belajar di sini, membantu Pak Timur dalam menjawab soal. Ya, singa laut itu punah, maka apa yang akan terjadi? Baik, betul sekali anak-anakku ya. Sudah hebat ya. Bisa mengidentifikasi. Oke. Nah, akibat yang terjadi jika singa laut itu punah atau mengalami kematian, populasinya semakin menurun. Itu yang pertama, hiu mengalami penurunan. Sedangkan ikan kecil mengalami peningkatan karena predatornya sudah punah. Jadi ikan kecil akan meningkat. Kalau ikan kecil meningkat, maka akan semakin banyak populasinya. Dan tentunya makannya juga akan semakin banyak, sehingga zooplankton itu akan mengalami penurunan. Kalau zooplankton mengalami penurunan karena dimakan oleh ikan-ikan kecil yang tadi berkembang menjadi banyak, fitoplankton mengalami peningkatan. Karena zooplankton sudah menurun, maka fitoplankton meningkat, tidak ada yang memakan. Nah, ini adalah dampak atau akibat yang terjadi jika singa laut itu punah. Itu ya anak-anakku ya. Pak, contoh lagi. Baik, Pak Timur akan memberikan contoh lagi buat anak-anakku supaya semakin mantap belajarnya, semakin paham. Oke ya. Nah, Pak Timur akan mencontohkan pada rantai makanan pada ekosistem hutan. Tadi di sawah sudah, di laut sudah. Nah, sekarang yang di hutan. Apa saja hewan-hewan yang berada di hutan? Yang pertama, Pak Timur akan menampilkan rumput sebagai produsen. Nah, produsen yang memproduksi makanannya sendiri. Kemudian rumput ini akan dimakan oleh rusa. Rusa ini berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Rusa akan dimakan oleh harimau yang berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Nah, harimau ini mati dan dimakan oleh bakteri dan jamur atau disebut dengan pengurai. Nah, akan membusuk, nanti bangkainya akan membusuk. Nah, akan dimakan oleh bakteri dan jamur. Nah, diuraikan lagi menjadi zat hara yang bisa dimanfaatkan oleh untuk menyuburkan tanaman, dimanfaatkan oleh rumput produsen. Nah, itu ya, ini pada ekosistem hutan. Jika di sini rusa mengalami kepunahan atau kematian, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama, akibat yang terjadi jika rusa itu punah. Yang pertama, rumput mengalami peningkatan. Tentu saja karena rusa ini punah sehingga rumputnya akan berkembang menjadi banyak. Tidak ada yang memakan rumput karena harimau tidak memakan rumput, yang makan rumput hanya rusa yang pada ekosistem yang Pak Timur contohkan di sini. Kemudian kalau rusa ini punah, harimau akan mengalami penurunan karena makanannya berkurang, tidak ada. Nah, ini akibat-akibat yang terjadi. Itu ya anak-anakku ya. Ini tentang rantai makanan. Ya. Kemudian kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ada namanya rantai makanan, ada jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Pastinya kalian bertanya-tanya di rumah. Apa itu yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ingat ya, jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Kalau rantai makanan itu terdiri dari satu variabel saja, satu kumpulan atau satu populasi saja, tapi kalau jaring-jaring itu kumpulan dari beberapa rantai makanan. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan.
Nah, di sini ada rantai makanan belalang, laba-laba, kemudian ular dimakan elang. Ada juga ada rantai makanan kelinci dimakan oleh rubah, ada tikus dimakan oleh rubah. Nah, ini adalah jaring-jaring makanan, kumpulan dari beberapa rantai makanan. Artinya yang anak panah itu artinya dimakan, memakan dan dimakan. Ini adalah jaring-jaring makanan. Tidak banyak materi tentang jaring-jaring makanan. Yang perlu kalian pahami adalah, yang perlu kalian ingat-ingat adalah jika rantai makanan itu antara makan dan dimakan, maka kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan, tidak hanya satu ya, tetapi masih dalam komunitas. Artinya di darat ya rantai makanannya di darat semua, kalau di perairan ya di perairan semua ya, jadi tidak dari perairan menyatu di daratan, itu tidak seperti itu ya. Itu jaring-jaring makanan dalam satu komunitas. Ini tentang jaring-jaring makanan. Baik anak-anakku, itu yang kita pelajari hari ini. Nanti kalau anak-anakku masih belum paham, nanti boleh bisa melalui WA pribadi, WA-nya Pak Timur atau WA-nya Bu Vika ya. Nah, kemudian tugas kalian di rumah adalah, untuk latihan soal kalian di rumah adalah, ini tugas kalian. Yang pertama, yang soal nomor 1, jelaskan pengertian dari produsen pada rantai makanan. Kemudian soal yang kedua, sebutkan makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan konsumen tingkat ketiga pada rantai makanan di samping. Kemudian yang ketiga, jelaskan akibat yang terjadi. Jelaskan 3 akibat yang terjadi apabila populasi katak banyak yang mati atau mengalami kepunahan. Kemudian yang keempat, sebutkan jumlah rantai makanan yang ditunjukkan oleh jaring-jaring makanan di samping. Kalian hitung di situ berapa jumlahnya. Ada berapa rantai makanan yang berada di jaring-jaring makanan tersebut. Kemudian yang kelima, buatlah rantai makanan pada ekosistem kebun. Nah, ini bebas. Yang penting ekosistem kebun. Nah, gitu anak-anakku ya, materi Pak Timur pada hari ini. Pokoknya pesan Pak Timur, kalian harus tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan. Walaupun belajar di rumah, kalian harus selalu semangat tentunya ya. Insya Allah Pak Timur dengan Bu Vika akan selalu welcome kepada kalian. Nah, ya, bila kalian membutuhkan, ingin bertanya, silakan hubungi atau chat pribadi ke nomor WA-nya Pak Timur atau Bu Vika. Di anak-anakku ya, tetap semangat. Di kelas 6 ini tentunya akan banyak agenda. Semangat buat kalian, sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini lekas selesai. Amin. Terima kasih. Itu dari Pak Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.